Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, ya. Senang bertemu dengan rekan-rekan saya, khususnya para pioner. Ya. Saya minta maaf semalam, biasanya video terakhir saya tidak uh, membuat video ya teman-teman. Saya benar-benar mengantuk, jadi istirahat. Kesehatan itu jauh lebih penting dari segalanya. Sekalipun pioner punya segalanya, tapi kalau nggak sehat sama aja. Ya, itu harta juga akan habis karena sakit-sakitan dipakai untuk berobat terus ya. Jadi kesehatan itu sangat penting teman-teman. Biasanya kalau kita sudah merasa lelah, letih, khususnya badan kita itu harus istirahat ya. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa maka ada satu saat di mana tubuh itu nggak bisa memulihkan dirinya sendiri ya. Seperti ibarat mesin itu sudah turun mesin. Jadi kalau ini dibuat terus menerus maka tubuhmu tidak bisa memulihkan diri sendiri, karena sebenarnya Tuhan merancang manusia itu sempurna ya rekan-rekan. Satu saat tangan saya tergelincir di sini ya, dan ini sangat sakit sekali di bagian kanan karena saya sering angkat apa namanya itu, semacam barbel yang besar itu di lapangan tentara punya. Beberapa tahun yang lalu saya sering olahraga ya, lari, kemudian main sport gantung, kemudian angkat barbel. Nah itu saya paksa. Apa yang saya ingin sampaikan hari ini? Ada berita dari Dapur Kortim dari Bang Nicholas, tapi saya ingin sharing bagi teman-teman. Ya, ini penting sekali. Apa gunanya harta kita, kekayaan kita, tapi sakit-sakitan akan habis juga, nggak dinikmati, ya kan? Nah, jadi satu saat tangan saya tergelincir, mungkin salah atau gimana ya? Mungkin bagi orang lain bahwa ini fatal, harus diperiksa di dokter dan harus dioperasi. Kalau saya punya keyakinan bahwa tubuh ini bisa menyembuhkan diri sendiri. Nah, jadi benar, sampai saya nggak bisa pakai baju itu sakit sekali. Dan sampai sekarang ini udah sehat, sudah bisa main sport gantung lagi, sudah menopang badan saya sendiri. Artinya bahwa tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri, kecuali ini saya paksa terus. Sudah cedera gini bagian di dalam ya, ini sempat bengkak juga ini di belakang. Saya masih paksa terus. Nah itu nggak bisa, satu saat nggak bisa sembuhkan dirinya ketika dipaksa. Maka kalau terjadi seperti ini harus istirahat, ya. Walaupun punya proses agak panjang ya karena cedera, tapi tubuh itu menyembuhkan diri sendiri, akan sembuh sendiri. Ya, kalau luka-luka, ya, misalnya teriris, itu akan sembuh dengan sendirinya. Pada saat itu ya kita mungkin kasih anti nyeri atau obat untuk tidak apa namanya bisa darahnya tidak keluar. Tetapi seperti itu teman-teman. Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk kita gunakan. Kalau teman-teman sudah merasa kelelahan, letih, lesu, istirahat. Kalau sudah terasa hati panas ini, sering begadang, harus istirahat. Itu obatnya. Saya melihat ada beberapa orang yang terus memaksakan dirinya dalam keadaan yang kurang sehat. Ya. Apa yang terjadi? Ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Pergi, pergi. Karena tubuh itu ada kekuatannya, ada masanya. Nah, jadi itu ya teman-teman. Maka semalam saya harus istirahat, benar-benar menikmati istirahat. Jangan kerja terus untuk uang terus, barter tenaga terus dengan uang terus. Ya. Apalagi kalau itu membutuhkan tenaga teman-teman. Ya, istirahat. Nah, semalam video yang terakhir saya upload juga lumayan viral ya. Bitcoin urutan pertama. Itu saya melihat postingan di rekan-rekan di-share oleh seorang pioner ya, di grup.
dan menuai banyak komentar. Ternyata saya nggak nyangka itu akan membludak juga ya. Ya kita kadang-kadang nggak nyangka ya bisa terjadi sesuatu. Sama halnya ketika nanti open minded, kita nggak pernah menyangka tahu-taunya sudah open minded ya kan. Tahun lalu bulan 12 Bang Nicholas umumkan tahun ini akan open minded ya. Contoh-contoh kecil seperti S-Network, kita nggak pernah menyangka sudah masuk di bursa OKX ya kan. Nyata kan teman-teman ya. Saya sih nggak pernah otak-atik di OKX karena saya bukan orang trading ya. Dulu zaman Step in the World itu saya sering trading juga, tapi ya sedikit-sedikit lah. Jangan jadi kecanduan. Kalau trading, kalau banyak uang sih yang nggak ada masalah ya kan, 1M trading 100 juta. Tapi biasanya kalau sudah kecanduan, itu bisa habis juga ya. Waktu SMH juga saya juga sering trading, sering menang juga, sering kalah juga ya. Jadi saya tunggu aja, saya prinsipnya tunggu saja harganya naik baru jual ya. Karena ketika sudah di bursa kripto atau exchanger itu real time teman-teman. Berapapun harga saat itu, klik ya langsung real time. Tinggal konversi aja ke USDT ya, dolar. Nah, ada berita terbaru dari Dapur Core Team ya. Update terbaru dari Versailles beberapa jam yang lalu, Nicholas menghubungkan Pi e-commerce. Hal ini mendorong kemajuan baru pada jaringan Pi dan ekosistem DEP ya, DAPP yang siap untuk ke open minded. Siap Pi Network tidak lama lagi to the moon. Nah, ini ada semacam mungkin kode-kode servernya ya, saya nggak ngerti ya teman-teman ya apa ya. Ini ada P-commerce MD, P-commerce ya, MD 17 jam. Ini terbaru ya. Iya baru loh ya. Saya belum lihat di berita beranda kita apakah ada di sana muncul. Tapi biasanya seperti ini Core Team tidak mengumumkan ya. Core Team tidak mengumumkan. Saya pernah bilang bahwa Core Team ini menurut saya unik. Sesuatu yang perlu diumumkan tapi tidak diumumkan. Yang tidak perlu diumumkan menurut saya diumumkan di dalam beranda aplikasi. Nah, ini teman-teman lihat ya, yang di dalam kotak warna merah ya. Nah, itu dia. Ada P di situ, P-commerce MD ya. Nah, itu mungkin kode-kode atau apa namanya untuk mengkonekkan dengan server atau apalah ya, saya nggak ngerti ya. Nah, jelaskan teman-teman. Nah, gitu loh ya. Jadi ini luar biasa. Ini sumbernya ini Neos. Oh, ini loh ya. Wow. Ini semacam server ini ya teman, kode-kode server ya. Ini ya. Ini dia ya teman-teman. Ini Kokalis ini ya, ini Kokalis. Ini tulisan Kokalis committed 19 jam. Nah. Oh ya, P-commerce MD. Mana lo ya. Ini semakin mantap nih teman-teman. Saya jadikan thumbnail ya di depan ini. Oke ya. Tetap semangat teman-teman pioner. Tidak ada yang tidak mungkin ya. Walaupun kita kadang-kadang berpikir ini kayaknya nggak masuk akal ini ya. Mana mungkin ya toh? Tapi itulah yang terjadi. Progres itu terus dikerjakan oleh tim Core Team ya, Bang Nicholas dan tim. Oke, tetap semangat. Bagi teman-teman yang ingin mining beberapa koin, ada tersedia di deskripsi video saya. Ada B-Network. Saya sudah lulus QC di B-Network dengan S-Network teman-teman ya. Maka itu lebih cepat ya di B-Network
Dan justru saya di Pi Network ini masih sampai saat ini belum KYC. Ada yang bilang, Bang Dema, untuk yang punya jaringan besar itu biasanya belakangan atau yang punya banyak koin. Ya memang saya punya banyak koin ya teman-teman. Saya lihat ya, ngiler juga lihatnya ya teman-teman, sepertinya di Indonesia ya. Saya bilang sepertinya karena saya belum yakin di mana itu. Kemarin saya upload videonya, Pioneers itu makan-makan bersama ya. Boleh dibilang pesta lah ya. Jadi makan di sana dengan menggunakan koin Pi. Itu luar biasa ya, koin Pi. Seandainya ada di kota saya juga, saya belum bisa menikmati makanan itu. Kenapa? Karena saya belum KYC. KYC saja belum, apalagi bermigrasi. Maka itu teman-teman beruntunglah, teman-teman Pioneers yang sudah bermigrasi, koinnya sudah ada di dompet. Apapun yang teman-teman bisa lakukan sekarang bisa, ya, dengan menggunakan koin Pi. Oke, saya rasa itu saja teman-teman. Tetap semangat dan sukses. Selamat pagi. Ini adalah awal, semakin panas nanti ya. Oke, sukses. Selamat beraktivitas.